Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas fikih salat. Dan ini adalah bagian yang ke-10. Berarti kita mengkaji fikih salat hampir setahun. Sekarang kita bahas pembatal sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat antara lain yang pertama, yakin adanya hadas. Yakin adanya hadas. Kalau ada orang pas sholat kok kemudian dia yakin kentut, maka sholatnya batal. Atau seseorang pas sholat dia yakin buang air kecil, maka sholatnya batal. Atau pas sholat yakin buang air besar, walaupun sedikit, maka sholatnya batal. Adapun kalau seseorang dia pas sholat kok ragu-ragu apakah dia kentut atau tidak, maka tidak batal sholatnya. Karena ada sebagian orang ketika dia sholat itu oleh setan diganggu keragu-raguan. Kamu kentut loh ya, kamu kentut loh ya. Padahal dia gak kentut. Maka dalam kondisi seperti itu sholatnya tidak batal. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya sahih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai' fa askala alaihi akharaja minhu syai' amla." Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan kentut atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka jangan sekali-kali dia membatalkan sholatnya, keluar dari masjid, kecuali dia mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang sholat terus dia yakin kentut, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia masih ragu-ragu kentut atau tidak ya,
maka dia tidak boleh membatalkan sholat sampai dia mencium baunya atau mendengarkan suaranya. Kemudian di antara hal yang membatalkan sholat nomor 2, meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat dengan sengaja. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat dengan sengaja. Seperti misalnya seseorang dia masih mampu berdiri sholat, namun dia memilih duduk di kursi pas sholat, maka sholatnya batal karena dia telah meninggalkan salah satu rukun sholat fardu, yaitu berdiri. Ada sebagian fenomena Bapak Ibu di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Ada orang dia pas masuk Masjid Nabawi dari gerbang sampai pintu masjid jalan kaki, sehat. Ketika sampai masjid dia ambil kursi terus sholatnya sambil duduk, padahal dia masih mampu berdiri. Maka dia harusnya sholatnya sambil berdiri. Baru kalau dia memang kok nanti sulit untuk sujud, gak bisa ruku, baru nanti ruku sujudnya dalam kondisi duduk di kursi gak apa-apa. Tapi ketika baca Al-Fatihah, baca surat, dia harus dalam kondisi berdiri. Termasuk misalnya ada orang sholat gak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Atau meninggalkan sebagian syarat sah sholat, seperti misalnya menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang buruk sholatnya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja ini membatalkan sholat, baik itu dilakukan pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena hal yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Berkata Ibnul Mundhir rahimahullah dalam kitab Al-Ijma', para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang makan minum dalam sholat fardu, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Misalnya pas sholat sambil ngemut permen, batal. Dan sholat tahajud ra ngantuk, akhirnya sholat sambil ngemut permen, batal sholatnya. Kemudian yang keempat, berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Misalnya jenengan pas sholat dipanggil suaminya, Bu, tolong gaweke kopi, entar gak sholat, batal sholatnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, in kunna la nataqallamu fis salat ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami biasa berbicara di waktu sholat. Salah seorang di antara kami berbicara dengan temannya
yang berada di sampingnya tentang keperluannya. Jadi dulu awal-awal pensyariatkan sholat itu para sahabat kalau pas sholat berjamaah itu sambil ngobrol tentang keperluannya. Hatta nazalat, sampai turun ayat, yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian berdiri karena Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Fa umirnu bisukut wa nuhina anil kalam. Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara di dalam sholat. Berarti orang kalau pas sholat kok berbicara, sholatnya batal. Baik berbicara pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Dan juga hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai' min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran." Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada ngobrol, percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya bacaan di dalam sholat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Yang kelima, di antara hal yang membatalkan sholat, tertawa sampai terbahak-bahak. Jadi para ulama telah sepakat atas batalnya sholat yang disebabkan karena tertawa terbahak-bahak. Adapun kalau hanya tersenyum, maka kebanyakan ulama menganggap bahwa hal itu tidak merusak sholat. Kalau pas sholat kok mau mesem, tapi kalau sampai guyu cekikian, batal. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "At-tabassamu la yaqta'u walakin taqta'ul qarqarah." Tersenyum itu tidak membatalkan sholat, tetapi yang membatalkan sholat adalah tertawa. Dan orang kalau sholat kok sambil guyon, sambil tertawa, ini menunjukkan imannya kepada Allah kurang. Orang kalau imannya kepada Allah kuat, maka dia ketika mau sholat betul-betul mengagungkan Allah. Gak sempat guyon, gak sempat bercanda. Ini 5 hal yang bisa membatalkan sholat. Kemudian sekarang kita bahas, yaitu zikir sesudah sholat fardu. Jadi bacaan zikir setelah sholat fardu ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Tidak perlu kita buat sendiri zikirnya, tinggal nyontoh Kanjeng Nabi saja. Zikir-zikir sesudah sholat fardu antara lain yang pertama disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak boleh ditambahi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tak boleh. Tak boleh ditambahi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena Nabi mencontohkannya zikir setelah sholat itu hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Tapi kalau di luar sholat, boleh kalau di luar sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh di luar sholat. Tapi kalau dzikir ba'da sholat, hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, bacaan yang kedua disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu. Tabarakta ya dal jalali wal ikram, maha suci engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian bacaan yang ketiga, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, derajatnya sahih, itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Artinya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menahan apa yang telah engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidaklah ada yang memberi apa yang telah engkau tahan. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu, tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang, hanya dari engkaulah kekayaan itu. Kemudian yang keempat, ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Wala na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah selain kepadanya. Lahun nikmah, baginya segala karunia. Walahul fadlu,
baginya segala anugerah, walahus sanaul hasan, baginya segala pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. Terus yang kelima, lalu membaca subhanallah 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali. Terus membaca Allahu Akbar 33 kali. Terus untuk melengkapi yang ke-100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang afdal, kita ketika ngitung dzikir itu menggunakan jari-jari tangan. Mana yang lebih afdal, menggunakan tangan atau menggunakan tasbih? Para ulama sepakat menggunakan jari tangan. Pakai ruas jari ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Pas baca subhanallah itu yang pelan-pelan, orang banter-banter. Karena ada yang banter-banter. Subhanallah. Pelan saja. Kemudian yang keenam, lalu membaca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, terus baca An-Nas 1 kali. Ini sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, membaca ayat kursi. Itu yang lengkap, Pak. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Kalau belum hafal, berusaha ngafalkan. Dan boleh bagi Bapak Ibu yang belum hafal, nanti Bapak Ibu pas habis selesai dzikir sambil baca. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kita bahas terlebih dahulu yang sujud tilawah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, secara bahasa tilawah itu berarti bacaan. Sedangkan secara istilah sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kok melewati ayat-ayat sajdah, atau sebagian ulama menyebut ayat-ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada iktazala syaitan yabqi." Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud tilawah, maka setan akan menjauh sambil nangis. Yaqul, dan berkata, ya wailahu, wa fi riwayat Abi Quraib, ya waili umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah.
wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Oh celaka aku, anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku nolak, maka aku mendapatkan neraka. Ini dalil tentang disyariatkannya sujud tilawah. Dan di antara keutamaan sujud tilawah, orang yang melaksanakan sujud tilawah setiap baca ayat sajdah maka akan masuk surga. Disebutkan pula di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, awwalu suratin anzalat fiha sajdatun wan najm. Surat yang mula-mula diturunkan mengandung ayat sajdah adalah surat An-Najm. Qala fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu illa rajulan ra'aitahu akhadha kafa min turab fasajada alaihi fara'aitahu ba'da dhalik qatala kafiran wa huwa Umayyah bin Khalaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah dan orang-orang yang di belakangnya melakukan sujud pula mengikuti, kecuali seorang laki-laki yang dia hanya ngambil segenggam pasir lalu sujud padanya. Maka aku melihatnya terbunuh dalam kondisi kafir. Dia adalah Umayyah bin Khalaf, orang kafir, orang munafik. Ini juga dalil tentang disyariatkannya sujud tilawah. Dan kita penting perlu tahu tata cara sujud tilawah. Karena saya pernah punya pengalaman ketika dampingi jamaah umroh ufuk itu ada jamaah yang dia itu pas sholat di Masjid Nabawi, sholat subuh, itu kan imamnya membaca ayat sajdah. Kemudian kan pas sholat baca ayat sajdah, imamnya langsung sujud tilawah, takbir Allahu Akbar, terus langsung sujud tilawah. Nah dia bingung, imam kok langsung sujud? Akhirnya dia nyusul sujud tapi dengan rukuk dulu. Allahu Akbar, dia rukuk, i'tidal, kemudian sujud. Kemudian imamnya berdiri, kok sujudnya mau sekali. Akhirnya dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dia berdiri. Sehingga dia sholat subuhnya 3 rakaat. Terus ngomong sama saya, Pak Ustadz, wow kok sholat subuhnya kok 3 rakaat nggih? Ya 2 rakaat. Tapi karena dia nggak paham, akhirnya dia subuhannya 3 rakaat. Sekarang kita bahas hukum sujud tilawah. Sujud tilawah ini sunnah muakkad, sangat ditekankan. Ini menurut pendapat mayoritas ulama, ya, madzhab Maliki, Syafi'i dan seterusnya. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud fiha. Aku pernah baca surat An-Najm di hadapan Nabi, namun beliau tidak sujud waktu itu. Berarti sujud tilawah hukumnya sunnah. Kenapa kita bisa menyimpulkan sunnah? Karena pernah ketika Zaid bin Thabit baca surat An-Najm yang di dalamnya ada ayat sajadah, beliau tidak sujud tilawah, Nabi pun juga tidak sujud tilawah. Juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari, ya ayuhan nas inna namurru bisujud faman sajada faqad asaba wa malam yasjud fala itsma alaih. Wahai orang-orang, kita ini melewati bacaan ayat-ayat sujud, ayat-ayat sajdah. Maka barang siapa yang sujud, dia dapat ganjaran. Namun barang siapa yang tidak sujud, tidak berdosa. Berarti hukumnya sunnah. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bahwa hukum sujud tilawah sunnah, tidak wajib.
Sekarang kita bahas apa saja ayat-ayat sajdah itu. Ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran itu ada 15 tempat. Dan alhamdulillah kalau Al-Quran cetakan Departemen Agama Indonesia, dan kebanyakan Al-Quran yang dicetak di Indonesia ini, ayat-ayat sajdah ini sudah ada tandanya. Dan melegatkan betul Bapak Ibu. Tandanya apa? Enten sing gambar sajadah. Nah, simbolnya nggih. Apa saja 15 itu? Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 206. Quran surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua, Quran surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 15. Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Tapi enggak boleh loh ya, jangan sengaja maca Al-Quran goleki ayat apa? Sajadah diwaca sengaja terus sujud tilawah. Sing golek Ar-Ra'd, enggak boleh, enggak ada tuntunan dari Nabi model kayak gini. Ini mengalir saja. Boten nyengaja goleki ayat-ayat sajadah untuk sujud tilawah. Yang ketiga, Quran surat An-Nahl 49 sampai 50. Yang keempat, Quran surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Al-Isra ayat 107 sampai 109. Yang kelima, Quran surat Maryam ayat 58. Quran surat Maryam ayat 58. Yang keenam, Quran surat Al-Hajj ayat 18. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, Quran surat Al-Furqan ayat 60. Yang kedelapan, Quran surat An-Naml ayat 25 sampai 26. An-Naml ayat 25 26. Kemudian yang kesembilan, Quran surat Asy-Sajdah ayat 15. Quran surat Asy-Sajdah ini dianjurkan untuk dibaca oleh imam di dalam sholat subuh pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu sunahnya imam itu rakaat pertama baca surat Asy-Sajdah dari awal sampai akhir. Rakaat kedua baca surat Al-Insan. Tapi jadinya lama sekali. Itu mungkin kalau dipraktekkan di daerah kita itu kasih dobo tak watuk. Saya pernah diminta ngisi kuliah subuh di bulan Ramadan di daerah Mungkit ya. Itu Masya Allah, imamnya pada rakaat pertama baca surat Asy-Sajdah. Saya salut itu, lama sekali. Saya batin ini nak dirampung kita tekan ayat terakhir, tak acungi jempol tenan iki. Saya sholat batin ngoten niku lara kusuk. Karena saya baru kali ini nemuke wong daerah Magelang kok rakaat pertama baca Asy-Sajdah. Saya simak. Oh ternyata mendekati pertengahan, rukuk ternyata.
Dan itu sudah setengahan itu, Masya Allah, panjang. Surat As-Sajdah itu ada berapa ayat tuh? 30 ayat. Tapi kan panjang-panjang itu ayatnya. Itu nak sholat yo lumayan itu Pak. Sampai 15 itu ya lumayan itu. Kemudian yang ke-10, Quran surat Fusilat ayat 38. Fusilat ayat 38. Yang ke-11, Quran surat An-Najm. An-Najm ayat 62. Yang ke-12, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Kemudian Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 19, ayat terakhir. Quran surat Al-Alaq ayat 19. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, Quran surat Shad ayat 24. Quran surat Shad ayat 24. Terus yang terakhir 15, Quran surat Al-Hajj ayat 77. Sehingga Al-Hajj ada 2, ayat 18 dan 77. Nah, sekarang kita bahas bagaimana tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu tata caranya yang pertama, takbir sebelum sujud. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, melakukan sujud seperti sujud di dalam sholat. Bacaannya seperti bacaan ketika sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh juga baca yang sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi boleh juga baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus setelah itu bangkit dari sujud. Jadi misalnya ya, kita pas baca Al-Qur'an, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, sujud. Kalau kita di luar sholat nggak perlu sambil mengangkat tangan, langsung Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Kemudian kalau di dalam sholat, misalnya pas di dalam sholat baca tadi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu sambil mengangkat tangan Allahu Akbar, langsung sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus langsung Allahu Akbar, berdiri lagi. Kalau masih ada ayat yang dilanjutkan, dilanjutkan. Kalau nggak ada, nanti langsung ruku. Cuman kalau kita pas imam mau sujud tilawah dan makmum ini belum mudeng, diberitahu dulu. Nah enggak, nanti geger itu. Darani imamnya lali. Subhanallah, subhanallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam sujud tilawah ini, kalau seseorang mendengarkan bacaan Al-Quran
dari seseorang yang baca Al-Quran, maka dia ikut sujud tilawah apabila yang baca itu sujud tilawah. Misalnya pas tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu, ada orang yang baca Al-Quran, yang lainnya nyimak gitu. Ternyata yang baca niku mboten sujud tilawah, maka jenengan yang nyimak tidak sujud tilawah. Walaupun jenengan mudeng iki nglewati ayat sajadah, membaca enggak sujud tilawah, maka jenengan enggak sujud tilawah. Namun kalau yang baca itu melakukan sujud tilawah, baru jenengan ikut sujud tilawah. Kemudian jamaah rahimakumullah, termasuk misalnya jenengan mendengarkan murotal Al-Quran, berengke murotal ngelewati ayat sajadah, maka jenengan nggak perlu sujud tilawah, karena jenengan kan nggak tahu yang maca murotal itu sujud tilawah atau tidak. Nggak sujud tilawah karena sudah rekaman. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan sujud tilawah ini, di dalam sholat syir, itu bacaannya yang tidak dikeraskan, tidak melakukan sujud tilawah kalau sholatnya berjamaah. Jadi kalau sholatnya berjamaah, imam kalau pas sholat syir itu tidak melakukan sujud tilawah walaupun melewati ayat, karena akan membuat rancu. Misalnya kayak sholat duhur gitu, sholat duhur bacaan syir, tiba-tiba imamnya Allahu Akbar sujud. Lah makmumnya kan ngerti suratnya dibaca apa, itu nanti malah menimbulkan kerancuan. Maka sujud tilawah di dalam sholat berjamaah itu bagi imam yang sholatnya jahar. Baik, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk diskusi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo kami persilahkan. Wonten? Alhamdulillah nak boten wonten. Nak boten wonten kita cukupkan, boten sah gawe-gawe pertanyaan. Karena kan di antara larangan Nabi itu adalah kasrotu soal, kok kayak takon ning ora bermanfaat. Ada yang takon, Ustaz, bagaimana hukum makan daging dinosaurus? Aneh-aneh. Ada juga yang tanya, Ustaz, kalau Ka'bah itu terbang, Ustaz, kira-kira kita sholatnya ngadep kemana? Ini pertanyaan aneh. Saya mau nerbangkan Ka'bah sopo gitu loh. Ini kan berawal dari golek-golek pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.